Di sini saya akan membahas 4 poin penting, yaitu pertama ada pengertian demokrasi terpimpin, lalu ada ciri-ciri demokrasi terpimpin, perkembangan ekonomi pada demokrasi terpimpin, perkembangan politik pada demokrasi terpimpin, lalu ada akhir dari demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah di mana sebuah periode dapat dilihat dengan memuncaknya Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Masa demokrasi ini ditandai dengan adanya konfrontasi politik dengan berbagai pihak, terus lalu keadaan ekonomi semakin parah dan dipusatkan hanya dengan kekuatan pada 3 kutub, yaitu TNI, Soekarno, dan PKI. Nah, cikal bakal periode demokrasi ini adalah yaitu dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu kita masuk ke pembahasan lanjutnya. Saya sudah menyiapkannya, ini dia. Kita masuk ke ciri-ciri masa demokrasi terpimpin. Pertama, pemerintah otoritarian, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara. Kedua, adanya dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru. Ketiga, dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setiap Presiden Soekarno. Yang selanjutnya ada lembaga legislatif lemah, dapat diatur bahkan dibubarkan presiden. Selanjutnya ada peran partai politik terbatas, bahkan dapat dibubarkannya presiden. Keenam, ada gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya. Ketujuh, adanya politik luar negeri yang keras dan memihak blok timur. Ke-8, kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk. Ke-9, negara yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Lanjut, kita ke perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga mengimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Tapi, di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya seperti dalam perhelatan Ganevo dan Konevo yang menghabiskan banyak biaya. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara asing. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Perkembangan politik pada Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam konferensi meja bundar Desember 1949. Indonesia mendapatkan dukungan penuh pada kali ini dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Setelah itu akan tetapi Belanda melunak dan akhirnya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke Republik Indonesia secara sementara pada 1 Mei 1963. Perkembangan politik kedua ada gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia didasari pada prinsip bebas aktif, sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian. Lalu yang ketiga ada konfrontasi Malaysia. Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Konflik pecah di Kalimantan Utara dan diskusinya berjalan alot sampai Mei 1964.
Presiden kemudian mengucapkan Dwi Komando Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia. Lalu, keluarnya Indonesia dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada Januari 1965 yang disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB, bahkan Dewan Keamanan tidak tetap. Akhir demokrasi terpimpin. Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Soekarno. Di sisi lain, mengiatkan upaya di akar rumput, salah satunya mengusulkan angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh tani sebagai bentuk bantuan atas panggilan revolusi Soekarno. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan TNI yang menganggap PKI sudah melampaui batas partai politik biasa. 30 September 1965 malam, sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan 7 perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto selalu atau Pang-AD, Pangkalan Angkatan Darat, untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi melalui surat Super Semar. Kamis 20 Februari, puncaknya 1967, Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu Soeharto. Dengan ini, masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir dan dipimpin oleh Soeharto. Indonesia memasuki masa Orde Baru.